Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dalil-dalil yang dijadikan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu termasuk disyariatkan atau dibenarkan oleh agama. Di sini saya ambil dari kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Dzikra Maulidin Nabawi Syarif di halaman 9. Beliau As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, fa inna amilal maulidin nabawi syarif min a'dhamil a'mal al-mashkurah. Sesungguhnya memperingati maulid Nabi yang sangat mulia itu termasuk dari paling agungnya, paling mulianya beberapa amaliyah al-mashkurah yang harus disyukuri. Wa min asyrafi subulid da'wah al-mabrurah, dan juga termasuk dari paling mulianya beberapa jalan dakwah yang baik. Fihi tatajaddadu dzikra maulidi sayyidil wujud wa khulasatu kulli mawjud. Karena di dalamnya akan terdapat yaitu perbaharuan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi pimpinan alam semesta ini, dan juga khulasatuh menjadi intisari dari setiap makhluk allazi afadu alal alam min anwarih ma saru bihi fi syirati mustaqim, yang mana beliau sendiri bisa meliputi, bisa menaungi alam semesta ini dengan nurnya, yaitu dengan melalui syirati mustaqim agama Islam. Wasyamilahum min asrorih, dan juga akan menaungi mereka semua dengan beberapa rahasia Nabi Muhammad SAW. Fanalu bihil fadlal adim, sehingga mereka semua alam semesta akan mendapat anugerah, akan mendapat kenikmatan yang sangat mulia, kenikmatan yang sangat agung. Wa ma zalan nasu min qadimin, dan tetap manusia min qadimin dari zaman dulu, wa hadisin, dan zaman sekarang itu yahtafiluna bi maulidi sayyidil kainat. Manusia memperingati, mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW bitoriqatin syar'iyatin salafiyatin wa suratin syarifatin mardiyatin, dengan jalan yang disyariatkan, yang sifatnya salaf, bentuk yang mulia dan diridhoi Allah. Kenapa kita kok mengatakan jalan yang secara syar'i? Kenapa kita mengatakan bentuk yang sangat mulia dan diridhoi Allah? Karena di dalamnya terdapat yaitu pembacaan maulid, menceritakan tentang akhlak mulia Nabi, menceritakan tentang riwayat hidup Nabi, kesabaran Nabi bagaimana, mukjizat Nabi bagaimana. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada sedekah. Jadi itu namanya memperingati maulid Nabi. Itu termasuk thoriqatin syar'iyatin. Makanya sangat aneh ketika ada kelompok yang mengklaim itu termasuk sesat, itu termasuk salah, itu termasuk tidak dibenarkan oleh agama. Padahal di dalamnya hanya sekilas terdapat ngumpul-ngumpul yang sifatnya kebaikan, menceritakan akhlak Nabi, ada yang ceramah, ada zikir bersama, doa bersama. Ini selanjutnya yajtami'u fiha, ini kibarul ulama wal wujaha wa amatun nas. Dalam memperingati maulid tersebut itu terjadi kumpul-kumpul kibarul ulama, yaitu para ulama, tokoh-tokoh ulama, orang-orang alim,
wal wujaha, dan para tokoh kumpul, dan juga wa amatun nas, dan secara umum manusia, tetangga-tetangga semuanya diundang, semuanya kumpul, entah yang kaya yang miskin, tidak memandang profesinya apa, tidak memandang usianya berapa, semuanya kumpul dalam satu majelis. Wa yu'attirunah majlisahum zalika, dan mereka memberi keharuman, memberi wangi-wangi terhadap majelis mereka. Zalika dengan cara apa? Bisholati wassalam ala sayyidis sadat, yaitu dengan cara mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ketika hadir di majelis, mereka pakai wangi-wangian. Nah, selanjutnya ini termasuk yang dijadikan sebuah dalil oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki atau ulama-ulama lainnya. Dari Ibnu Hajar Al-Haytami, Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar mengatakan wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin sabit, telah nampak padaku, yaitu mencabangkan tentang masalah memperingati Maulid. Takhrijnya yaitu dasarnya wa huwa ma sabata fi shahihain, ada sebuah hadis yang terletak atau yang terdapat dalam kitab Bukhari Muslim, bahwasanya min annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, beliau ketika mendatangi Madinah, ternyata fawajadal yahud yasumunah yauma asyura, beliau baginda Nabi menemukan orang-orang Yahudi dalam keadaan puasa pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ketika Nabi masuk kota Madinah menemukan orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Fasa'alahum, beliau bertanya kepada mereka, faqalu, mereka menjawab. Jadi Nabi bertanya, kenapa engkau puasa di hari ini, hari Asyura? Mereka menjawab, huwa yaumun aghraqallahu fi fir'aun wa najja Musa, karena di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa. Saya ulangi lagi, alasan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, mereka dengan jawaban karena Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan menyelamatkan Nabi Musa. Nah, kata Nabi, fanahnu nasumuhu syukran lillah. Nah, kita ini berpuasa di hari itu semata-mata syukran lillah. Faqalu, maka beliau berkata, nahnu aula bi Musa, kita ini lebih utama dari Nabi Musa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aula bi Musa minkum. Oleh karena itu diambil dari hadis tadi, fa yustafadu minhu fi'lus syukri ala ma mannahu wa bi fi yaumin muayyan. Diambil kesimpulan dari hadis itu, diambil faidah bahwasanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahi pada kita di hari-hari tertentu. Di hari-hari tertentu, contohnya karena kita bersyukur dengan lahirnya Nabi, karena beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal yaitu bulan Maulid, maka kita mengadakan Maulid di bulan Maulid. Bersyukur dalam rangka min isda'i ni'mah, karena mendapat nikmat, au daf'i niqmah, atau tertolaknya sebuah cobaan. Wa yu'adu fi naziri dalikal yaum min kulli sanah, dan hal itu diulangi tiap tahun. Tiap tahun kita mengadakan maulid, wasyukru lillahi yahsulu bi anwa'il ibadah, sedangkan bersyukur kepada Allah itu bisa hasil dengan berbagai macam ibadah, contohnya sujud, seperti sujud syukur.
Ketika kita mendapat nikmat yang baru atau ketika kita tertolaknya atau hilangnya bala atau musibah, kita syukur kepada Allah dengan cara sujud syukur, wasyam dengan cara puasa, waswadokoh dan dengan cara sedekah, watilawah dan dengan cara membaca Al-Quran. Dalam artian memperingati Nabi itu dengan berbagai macam ibadah, bisa dengan cara sujud syukur, sholat, zikir, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Ketepatan lumrahnya tradisi yang telah berjalan itu dengan cara ya sedekah ada, membaca sholawat juga ada, menceritakan tentang akhlak, tentang riwayat hidup Nabi. Nah, terus selanjutnya wa ayyu ni'mah a'zam min buruzi hadzal nabi rahmah fi dzalikal yaum, dan tidak ada satupun nikmat yang lebih mulia dari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Rahmah, Nabi yang menjadi rahmat pada alam semesta. Di hari itu, beliau dilahirkan di hari Senin, di bulan Maulid. Jadi, kita sangat dianjurkan dan dibenarkan. Hal ini ada sebuah ayat yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul dari mereka. Jadi setiap tahun yang kita laksanakan, kita pertahankan tradisi maulid yang di dalamnya mengandung sedekah, di dalamnya mengandung pembacaan sholawat, di dalamnya mengandung doa, zikir. Apa salahnya? Kecuali kalau memang di dalamnya ada alatul muharramat, alatul malahi al muharramat, ada alat musiknya, ada percampuran laki-laki dan perempuan, ada sampai membuka aurat, itu yang tidak dibenarkan. Kalau dzatiyah mengadakan maulid sendiri sangat dibenarkan. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga manfaat dan berkah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.